Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Husna dengan NIM 856553195, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, asal UT Daerah UT Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk fondasi filsafat ilmu. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita bahas. Yang pertama, ontologi. Ontologi ibarat pertanyaan apa itu, yang dimana ontologi membahas tentang hakikat atau eksistensi sesuatu. Fokus pada pertanyaan, apa objek yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga, menentukan batasan apa yang dianggap ada dan nyata. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ibarat pertanyaan, bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama, epistemologi yaitu membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan, fokus pada pertanyaan, bagaimana prosesnya, apa sumbernya, dan apakah informasi ini valid atau benar? Yang ketiga, melibatkan logika, metode ilmiah, dan pembuktian. Aksiologi. Aksiologi ibarat pertanyaan kita, untuk apa kegunaannya? Di sini, aksiologi membahas tentang nilai etika dan estetika. Fokus pada pertanyaan, untuk apa ilmu ini digunakan dan apa dampak moralnya? Yang ketiga, menilai kegunaan ilmu dalam kehidupan praktis. Nah, setelah kita tahu makna dari tiga hakikat tersebut, mari kita bahas bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar dari filsafat ilmu. Menurut ahli filsafat Indonesia, Jujun S. Surya Sumantri mengatakan bahwa ilmu tidak akan bisa berdiri tegak tanpa landasan objek yang jelas, cara perolehan yang sah, dan tanpa tujuan yang mulia. Karena ketiganya adalah satu paket yang lengkap dalam berpikir ilmiah. Agar memudahkan pemahaman, saya akan mengambil contoh objeknya ialah buku. Secara ontologis, pasti kita akan menanyakan apa sih hakikat dari benda ini? Secara fisik mungkin ini adalah tumpukan kertas yang berisi ilmu, yang dimana ini adalah sebuah pikiran dari penulis yang sampai ke kita. Secara fisiknya, ini nyata dan bisa disentuh. Dan sepakat kita mengatakan bahwa ini adalah buku. Masuk ke ranah epistemologis. Setelah saya memegang buku ini, apakah ilmu bisa langsung masuk ke saya? Tentunya tidak. Saya akan membacanya, saya akan memahami dalam bukunya, dan saya akan memverifikasi apakah teori dalam buku ini benar. Cara saya belajar menunjukkan cara epistemologis dalam bekerja. Ketiga adalah aksiologis. Dalam aksiologis, setelah saya punya bukunya, saya memahami dalam bukunya. Lalu untuk apa saya belajar? Lalu untuk apa saya memahaminya? Sebagai peran aksiologi, ilmu harus mempunyai nilai dan manfaat. Di sini saya akan mengajarkan anak-anak murid saya tentang ilmu yang telah saya pelajari agar sebagai bentuk aksiologi dalam bentuk positif. Jadi, filsafat ilmu bukan hanya sekedar teori abstrak, melainkan ia adalah arsitek yang memastikan bangunan mempunyai fondasi yang jelas secara ontologis, kerangka yang kokoh secara epistemologis, dan punya fungsi mulia secara aksiologis. Tanpa keterkaitan ketiganya, maka ilmu yang kita punya dan informasi yang kita punya menjadi kumpulan informasi yang tidak terarah. Namun dengan ketiganya, kita akan memiliki alat yang kuat untuk memahami dan membangun pemahaman serta peradaban yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.